Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran kimia kelas 10, masih dalam situasi pembelajaran online atau pembelajaran daring. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Rahmatus Syafi'ah. Saya biasanya dipanggil dengan Bu Syafi. Insya Allah selama 1 tahun ke depan saya akan menemani kalian dalam belajar kimia. Apalagi ya kira-kira yang kalian tanyakan? Oh iya, biasanya seperti pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Yang kedua, selain nama itu biasanya yang ditanyakan adalah status. Seperti yang kalian lihat di foto ini, status saya tidak lagi single karena di sini saya sudah double atau berdua. Ini adalah belahan hati saya atau suami saya. Ya, untuk perkenalan lebih lanjutnya, nanti silahkan ditanyakan pada saat kita sudah berjumpa di dalam kelas. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kimia hari ini. Semoga semuanya sehat-sehat selalu dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kimia yang dilakukan secara online ini. Anak-anak, pastinya kalian sudah tahu kan apa toh kimia itu? Dulu di SMP atau MTS pastinya sudah diperkenalkan dengan apa kimia itu. Apakah ada yang tahu apa toh sebenarnya kimia itu? Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata-kata kimia? Nah, biasanya pengalaman saya mengajar selama beberapa tahun, ketika saya tanya anak-anak, apa toh yang kalian pikirkan tentang kimia itu? Yang pertama, biasanya jawabannya adalah bom, Bu. Kemudian yang kedua adalah racun, Bu. Yang ketiga adalah obat-obatan, Bu. Sementara yang terakhir adalah kimia itu sulit, Bu. Gitu. Nah, anak-anak, sebenarnya kimia itu tidak melulu berkaitan dengan hal-hal yang negatif seperti ini, tetapi banyak juga yang berkaitan dengan hal-hal yang positif. Jadi kimia itu tidak melulu berbicara tentang bom, tidak melulu berbicara tentang racun, juga tidak melulu berbicara tentang obat-obatan. Dan kimia itu sebenarnya asik, bukan sulit. Sulit itu mungkin karena kalian belum mengenal lebih dalam apa itu kimia. Maka mari kita bersama-sama mengenal lebih lanjut tentang apa itu kimia bersama saya. Nah, anak-anak, ternyata kimia itu tidak hanya berhubungan dengan bom loh, tidak hanya berhubungan dengan racun, juga tidak hanya berhubungan dengan obat-obatan, tetapi kimia itu ternyata dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada gambar berikut ini. Di sini ada air mineral atau air minum ya. Nah, biasanya, tahukah kalian, air minum ini juga ada hubungannya dengan kimia loh. Biasanya di SMP atau MTS dulu pastinya sudah dijelaskan kan? Air itu rumus kimianya apa? Terbentuknya dari apa? Jadi air ini terbentuk karena adanya ikatan kovalen yang terjadi antara atom hidrogen dan atom oksigen. Makanya biasanya dilambangkan dengan H2O. Kemudian ada lagi selain air yang dekat juga dengan kita, yaitu ada garam. Yang biasanya masak pasti tahu ini garam. Garam biasanya dilambangkan dengan rumus kimia NaCl atau natrium klorida. Yang ketiga, di sini ada nasi. Ada nggak sih hubungannya nasi dengan kimia? Oh, ternyata banyak sekali hubungannya. Nasi ini, kalau kalian tahu, itu kandungannya kan ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu juga kimia loh. Kemudian ada lagi sabun yang kalian gunakan untuk mandi sehari-hari. Ada nggak kimianya? Pastinya ada loh. Contohnya adalah adanya kandungan natrium hidroksida atau NaOH dalam sabun. Ada lagi ini gambar berikutnya. Ini kalau kalian lihat, ini ada seseorang yang sedang mengisi bensin. Ada nggak kaitannya bensin dengan kimia? Pastinya ada dong. Nah, ini juga akan kita pelajari nanti. Jadi, bensin ini nanti akan kita pelajari pada materi hidrokarbon.
Di sini biasanya mbak-mbaknya ini pakai yang namanya cincin, cincinnya cincin emas. Nah, emas itu kimia atau bukan? Ternyata cincin emas itu juga kimia loh. Nah, lambang unsurnya apa kalau emas? Lambang unsurnya adalah AU. Kemudian di sini ada lagi, ada kosmetik. Biasanya kalau di iklan-iklan itu kan bilang kosmetik ini bebas dari bahan kimia. Nah, sebenarnya semua kosmetik itu pasti ada bahan kimianya. Jadi tidak benar kalau dikatakan tidak mengandung bahan kimia. Nah, harusnya dikatakan kandungannya itu bahan kimia berbahaya apa tidak berbahaya seperti itu, karena dalam kosmetik itu pasti ada kandungan bahan kimia. Jadi tergantung bahan kimianya nanti termasuk bahan kimia dalam jenis yang berbahaya ataukah tidak. Kemudian di sini juga ada lagi vitamin C. Ada enggak kandungan bahan kimianya? Ya, ada sekali dong. Nah, ini nanti yang mau kita bahas dalam pembelajaran kimia. Nah, selain ini juga masih banyak lagi yang ada di lingkungan sekitar kita yang ada hubungannya dengan kimia. Silahkan sebutkan di dalam kolom komentar atau di kelas Google Classroom kalian contoh-contoh kimia atau zat-zat yang mengandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba kalau sudah kalian memahami slide sebelumnya, di sini Ibu punya gambar. Di sini ada perintahnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya di sini masih tetap sama ya. Gambar dua sejoli yang jalan berada di tepi jalan, kemudian melakukan foto selfie. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira zat kimia apa saja ya yang dapat kalian temukan dalam gambar tersebut? Ayo, apa? Coba siapa yang tahu zat kimia apa saja yang ada dalam gambar ini? Coba dianalisis satu persatu ya. Nah, mulai dari sini, di lingkungan sekitar ini pasti ada yang namanya apa anak-anak? Ya, ada yang namanya udara. Tahukah kalian bahwa komponen udara itu juga ada kandungannya kimia loh? Apa saja contohnya? Yaitu di udara itu komponennya antara lain ada oksigennya, ada nitrogennya, ada karbon dioksidanya, dan lain-lain. Jadi ini semua juga ada dalam bahasan pelajaran kimia. Kemudian di sini kami memakai khususnya saya, bukan kami ya, saya memakai kerudung, kemudian kami juga memakai baju, memakai pakaian lengkap lah istilahnya, ada baju, ada celana, ada rok. Nah, tahukah kalian dalam baju, celana, dan rok yang kami gunakan itu juga ada kandungan bahan kimianya loh ya. Apa itu? Yaitu polyester yang nanti akan kita bahas di kelas 12. Kemudian ada lagi di sini kalau kalian jeli ini ada pagar. Pagarnya ini terbuat dari besi. Besi itu juga termasuk unsur kimia yang biasanya dilambangkan dengan Fe. Kemudian kalau kalian jeli lagi, ini besinya ada warnanya hijau, ada yang warnanya kuning. Nah, ini besinya untuk menghindari dari korosi atau perkaratan. Nah, korosi atau perkaratan ini juga ada hubungannya dengan kimia loh. Ini akan kita bahas nanti di kelas 12. Nah, di sini besi agar terhindar dari korosi atau perkaratan, besi ini dicat. Ada catnya yang warna kuning, ada catnya yang warna hijau. Nah, cat itu sendiri juga ada kandungan kimianya loh. Apa itu? Yaitu resin yang biasa dirumuskan dengan C7H8O2. Kemudian di sini ada lagi, kalau kalian perhatikan ini ada daun. Nah daun itu kalau pada tumbuhan sebagai tempat terjadinya apa? Sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Tahukah kalian di dalam proses fotosintesis itu juga ada reaksi kimianya loh ya. Di situ dihasilkan yang namanya oksigen sama glukosa. Nah, selain itu, kandungan pada daun ini jika kita uji lebih lanjut itu pasti kita temukan kandungan kimianya dan masih banyak lagi apa-apa yang berhubungan dengan kimia yang ada di gambar ini. Silahkan nanti ditambahkan sendiri ya.
Nah, jadi melihat dari slide-slide sebelumnya, apa toh itu kimia? Jadi kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya. Masih ingatkah kalian dulu di SMP atau MTS pastinya sudah mendengar atau mempelajari terkait dengan yang namanya materi. Apa tuh materi itu? Iya, materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Contohnya apa? Contohnya ya seperti tadi ada cincin, kemudian ada baju, itu semuanya adalah contoh-contoh dari materi. Dan silahkan disebutkan contoh-contoh materi yang lain. Banyak sekali. Nah, materi itu sendiri nanti yang akan kita bahas dalam kimia ini meliputi yang pertama adalah struktur materi, kemudian komposisi materi, kemudian sifat materi. Nah, materi itu sendiri terdiri dari zat murni dan campuran ini yang pernah kalian sudah dapatkan di bangku SMP atau MTS. Kemudian wujud materi itu sendiri ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan ada yang berwujud gas. Nah, pada pembahasan ini masih terkait dengan materi. Materi tadi kan terdiri dari zat murni atau zat tunggal dan campuran. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah zat murni atau zat tunggal. Zat murni atau zat tunggal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada unsur, ada senyawa. Pasti sudah pernah belajar tentang ini kan dulu. Mari kita ingat kembali, apa tuh unsur itu? Jadi unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana, atau bisa juga diartikan zat tunggal yang paling sederhana dari materi. Contohnya apa? Contohnya di sini ada unsur hidrogen, ada unsur karbon, kemudian ada unsur nitrogen, ada unsur fosfor, ada unsur besi, ada unsur emas, ada unsur magnesium, dan masih banyak lagi. Gambarnya seperti di bawah ini ya. Kemudian, apakah itu senyawa? Jadi zat murni yang kedua itu ada senyawa. Apa tuh itu senyawa? Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur, lebih tepatnya adalah gabungan dari dua unsur atau lebih, di mana terikat dalam ikatan kimia. Atau bisa juga di sini dituliskan sifat suatu senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Contohnya apa? Contohnya senyawa. Contohnya ada tadi air. Air itu merupakan hasil perikatan kovalen dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kemudian ada lagi senyawa yaitu natrium klorida atau NaCl, dan masih banyak lagi. Monggo dicari contoh-contoh senyawa yang lain, karena ini hanya sekedar mengingatkan saja materi yang telah lalu ya, yang sudah kalian pelajari di bangku SMP atau MTS dulu. Selanjutnya ada campuran. Jadi bagian materi yang kedua itu adalah campuran. Apa itu campuran? Jadi campuran itu adalah zat yang dibuat dengan menggabungkan dua zat atau lebih yang berbeda tanpa reaksi kimia yang terjadi. Contohnya apa? Di sini dicontohkan ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Dari dua contoh ini kira-kira kalian bisa tarik kesimpulannya, mboten? Campuran homogen itu apa? Campuran heterogen itu apa? Kalau kita lihat dari gambarnya, di sini campuran homogen dicontohkan, yaitu di sini ada percampuran antara gula dengan air, kemudian terbentuklah yang namanya larutan gula. Kemudian campuran heterogen di sini dicontohkan air dan minyak. Campuran antara air dan minyak. Dari kedua contoh ini, bisakah kalian tarik kesimpulan apa toh pengertian dari campuran homogen dan apa itu pengertian dari campuran heterogen? Nah, ya. Jadi, berdasarkan dua contoh ini kita dapat mengambil kesimpulan atau menarik definisi dari campuran homogen dan campuran heterogen.
Jadi campuran homogen itu adalah campuran dari dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkannya, atau serba sama seperti contohnya seperti namanya homo. Homo itu kan artinya sama, maka di sini diartikan campuran dari dua zat atau lebih yang sudah tidak dapat terlihat lagi bidang batas antara zat-zat yang dicampurkannya atau serba sama. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ketika air dan gula itu sudah bercampur jadi satu, maka sudah tidak bisa dibedakan lagi mana airnya, mana gulanya. Sementara yang kedua itu adalah campuran heterogen. Jadi dari kedua contoh ini, maksud saya dari contoh percampuran antara minyak dan air ini kita dapat menarik definisi dari campuran heterogen. Jadi campuran heterogen itu adalah campuran yang komponen-komponennya dapat memisahkan diri secara fisik karena perbedaan sifatnya dan penggabungannya yang tidak merata. Nah, seperti yang kita lihat ini ya, kalau kita lihat ini antara air dan minyaknya masih bisa kita bedakan. Bisa dipahami anak-anak? Silahkan biar tidak lupa dicatat di buku catatannya masing-masing ya, apa yang sudah saya sampaikan di sini. Nah, campuran homogen dan heterogen nanti juga akan kalian kenal yang namanya larutan, ada yang namanya koloid, ada yang namanya suspensi. Dalam campuran homogen dan heterogen nanti, kalian juga akan mengenal yang namanya larutan, koloid, dan suspensi. Ini insya Allah akan kita pelajari nanti di kelas 11. Nah, kembali lagi ke sini, kalau tadi kita sudah berbicara tentang zat murni dan campuran, sekarang yang terakhir adalah tentang wujud zat. Wujud zat tadi dibedakan ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Pastinya kalian sudah pernah belajar ini kan? Bedanya apa, sifatnya zat padat, zat cair, dan gas itu apa. Ini sudah kalian pelajari di bangku SMP atau MTS. Contohnya, misalnya disuruh menyebutkan contohnya zat padat, apa tuh contohnya? Contohnya misalnya kayu, ada logam, dan lain sebagainya. Sementara zat cair, contohnya apa? Contohnya ya air. Kemudian apalagi zat cair ya, contohnya ada minyak dan lain sebagainya. Sementara zat gas, contohnya ya tadi ada nitrogen, ada oksigen, dan lain-lain. Nah, seperti penjelasan di depan bahwa kimia itu adalah ilmu yang mempelajari terkait materi dan perubahannya. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang materi, lalu apa toh perubahan yang dipelajari dalam kimia itu? Nah, perubahan ini nanti yang akan kita pelajari dalam belajar kimia ini terkait dengan energi dan waktu. Jadi, nanti dalam belajar kimia kita juga akan belajar yang namanya perubahan energi dan waktu. Sekian untuk materi perkenalan kimia hari ini. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Dan silahkan dicatat apa-apa yang penting biar tetap diingat dan bisa dibuka kembali di buku catatannya masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.